Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang expenditure cycle dan revenue cycle pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, saya sendiri Anissa Setia Ramadan dengan NIM 2504303. Perkenalkan, nama saya Lumiza Zahra dengan NIM 250430086. Dengan saya Auradi Beninifa dengan NIM 250430338. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan manufaktur makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk konsumsi seperti mie instan, produk dairy, makanan ringan, penyedap makanan, dan minuman. Salah satu produknya yang paling terkenal adalah Indomie, yang telah dipasarkan hingga ke berbagai negara. Keberhasilan perusahaan didukung oleh kemampuan dalam menjaga kualitas produk, memahami kebutuhan konsumen, serta memiliki jaringan distribusi yang luas. Dalam operasionalnya, Indofood CBP menggunakan sistem ERP berbasis SAP untuk mengintegrasikan proses produksi, persediaan, distribusi, dan keuangan secara real-time. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah pengambilan keputusan, dan memperkuat pengendalian internal perusahaan. Selain itu, perusahaan memiliki fasilitas produksi di berbagai wilayah strategis di Indonesia agar distribusi produk lebih cepat dan efisien. Dengan strategi distribusi yang baik, termasuk pendekatan just in time, perusahaan mampu menjaga kualitas produk sekaligus menekan biaya penyimpanan. Keunggulan utama Indofood CBP terletak pada kekuatan merek, inovasi produk, dan pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi. Dengan dukungan teknologi dan sistem operasional yang baik, perusahaan mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar serta terus berkembang di tengah persaingan industri manufaktur yang semakin ketat. Sekian dari saya, terima kasih. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang expenditure cycle atau siklus pengeluaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Expenditure cycle merupakan proses pembelian bahan baku, penerimaan barang, pencatatan utang dagang, hingga pembayaran kepada supplier yang dilakukan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan proses produksi. Nah, pada PT Indofood Tbk, expenditure cycle sangat penting karena perusahaan itu membutuhkan bahan baku dengan jumlah yang sangat besar, seperti tepung terigu, minyak goreng, bumbu, dan bahan kemasan untuk proses produksi Indomie dan produk-produk lainnya. Nah, expenditure cycle pada PT Indofood Tbk itu dimulai dari yang pertama raw material picking, yaitu pengecekan persediaan bahan baku. Proses expenditure cycle dimulai dari bagian gudang atau PPIC yang memeriksa persediaan bahan baku perusahaan. Bagian gudang akan mengecek apakah stok bahan baku masih mencukupi untuk kegiatan produksi. Jika persediaan mulai menipis atau berada di bawah batas minimum, maka bagian gudang membuat purchase requisition atau PR sebagai permintaan pembelian bahan baku. Nah, tahapan selanjutnya adalah ordering goods from supplier atau pemesanan barang kepada supplier. Setelah purchase requisition diterima, bagian purchasing akan mencari dan memilih supplier yang sesuai berdasarkan harga, kualitas barang, dan ketepatan waktu pengiriman. Kemudian, bagian purchasing akan membuat purchase order atau PO sebagai dokumen resmi pemesanan barang dan mengirimkannya kepada supplier. Selanjutnya yaitu receiving goods, pengiriman dan penerimaan barang. Supplier kemudian mengirim bahan baku ke PT Indofood beserta surat jalan dan invoice. Setelah barang diterima, bagian receiving akan memeriksa jumlah, kualitas, dan kondisi barang untuk memastikan barang sesuai dengan purchase order. Nah, jika barang sesuai dengan pesanan dan jika barang diterima sesuai dengan purchase order, maka bagian receiving membuat receiving report sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan baik. Selanjutnya, barang diserahkan ke gudang untuk disimpan dan digunakan dalam proses produksi. Jika barangnya rusak, jumlah barang kurang, atau kualitas barang tidak sesuai dengan pesanan, maka bagian receiving akan membuat laporan ketidaksesuaian barang dan menghubungi bagian purchasing.
barang yang tidak sesuai akan diretur atau dikembalikan kepada supplier untuk diganti sesuai standar perusahaan. Tahapan selanjutnya, proses pemeriksaan barang ini penting sebagai bentuk internal control agar PT Indofood hanya menerima bahan baku yang sesuai standar kualitas perusahaan. Tahapan selanjutnya yaitu recording accounts payable atau pencatatan utang dagang. Nah, setelah proses penerimaan barang selesai, bagian accounts payable melakukan proses three-way matching, yaitu mencocokkan 3 dokumen penting. Di antaranya yaitu purchase order, receiving report, dan invoice supplier. Proses ini dilakukan sebagai bentuk internal control untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam proses pembelian. Jika semua dokumen sudah sesuai, maka perusahaan mencatat utang dagang kepada supplier. Tahapan selanjutnya yaitu cash disbursement atau pembayaran kepada supplier. Selanjutnya, di mana bagian keuangan melakukan pembayaran kepada supplier melalui transfer bank sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan akan membuat bukti pembayaran sebagai arsip perusahaan. Nah, tahapan selanjutnya yaitu accounting recording. Pada tahapan ini, bagian akuntansi mencatat seluruh transaksi yang terjadi, seperti pembelian bahan baku, utang dagang, dan pengeluaran kas ke dalam jurnal dan laporan perusahaan. Ulang lagi. Tahapan selanjutnya yaitu accounting recording. Pada tahapan terakhir ini, bagian akuntansi akan mencatat seluruh transaksi yang terjadi, seperti pembelian bahan baku, utang dagang, dan pengeluaran kas ke dalam jurnal dan laporan keuangan perusahaan. Tujuan expenditure cycle yaitu untuk mengontrol proses pembelian bahan baku, memastikan pembayaran kepada supplier dilakukan dengan tepat, menjaga ketersediaan persediaan, serta mendukung kelancaran proses produksi perusahaan. Jadi, expenditure cycle pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan proses penting yang membantu perusahaan dalam mengelola pembelian bahan baku, penerimaan barang, pencatatan utang dagang, hingga pembayaran kepada supplier secara efektif dan efisien. Dengan adanya expenditure cycle yang baik, PT Indofood dapat menjaga kelancaran produksi dan meminimalkan kesalahan dalam proses pembelian maupun pembayaran. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Tahap pertama, siklus revenue cycle itu sales order entry, yaitu penerimaan pesanan. Tahap awal itu dimulai ketika distributor mengirim pesanan mingguan kepada perusahaan. Perusahaan tersebut diverifikasi oleh bagian marketing untuk memastikan validitas data, menghindari duplikasi, serta menyesuaikan dengan kapasitas produksi. Kemudian, setelah dinyatakan valid, data pesanan itu akan diinput ke dalam sistem ERP SAP untuk dijadwalkan dalam proses produksi. Tahap ini itu berfungsi sebagai kontrol awal dalam siklus pendapatan agar permintaan yang diproses itu sesuai dengan kemampuan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu ada inventory checking atau pemeriksaan persediaan. Setelah pesanan diterima, bagian gudang itu akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan barang jadi. Jika stok tidak mencukupi, sistem secara otomatis akan menginformasikan kepada bagian produksi untuk menjadwalkan pembuatan produk. Indofood itu menerapkan strategi just in time di mana produk tidak disimpan lama di gudang dan segera didistribusikan setiap beberapa jam. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga yaitu order processing atau pemrosesan pesanan atau produksi. Pada tahap ini, bagian produksi memproses bahan baku menjadi barang jadi sesuai dengan pesanan. Kemudian, selama proses berlangsung, dilakukan pengendalian kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar perusahaan. Sistem ERP mencatat seluruh aktivitas produksi secara real time dan menginformasikan hasil produksi kepada bagian gudang dan distribusi.
Tahap ini menjadi ciri khas perusahaan manufaktur karena melibatkan proses produksi sebelum penjualan. Kemudian tahap keempat itu ada shipping atau pengiriman. Pada tahap ini, setelah produksi hub, bagian gudang dan distribusi akan menyiapkan dokumen pengiriman seperti delivery order dan surat jalan. Barang kemudian dikirim ke distributor melalui jaringan distribusi yang luas. Nah, proses ini juga mencakup pencatatan pengurangan persediaan barang jadi, serta dokumentasi pengiriman sebagai dasar untuk proses penagihan. Yang kelima itu ada billing atau penagihan. Pada tahap ini, setelah barang dikirim, bagian penagihan akan membuat faktur penjualan berdasarkan dokumen pengiriman. Faktur ini dikirim kepada pelanggan dan juga dicatat oleh bagian akuntansi sebagai piutang usaha. Tahap ini menunjukkan bahwa transaksi Indofood umumnya dilakukan secara kredit, sehingga pengelolaan piutang menjadi bagian penting dalam revenue cycle. Kemudian yang terakhir yaitu cash collection atau penerimaan kas. Tahap terakhir ini adalah penerimaan pembayaran dari pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian akuntansi mencatat transaksi tersebut dalam jurnal. Nah, tahap pencatatan ini ada dua. Yang pertama itu saat penjualan, piutang usaha di debit, penjualan di kredit. Saat penerimaan kas di debit, piutang usaha di kredit. Tahap ini menandakan berakhirnya siklus revenue cycle karena perusahaan telah menerima kas dan juga berakhirnya transaksi penjualan. Sekian penjelasan revenue cycle dari saya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dari kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.